Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NIM 2414010272 dari kelas 4 PAIG dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Marhamah SAG MPD. Di dalam video ini, saya akan membahas materi dari kelompok 5 yang berjudul Organisasi Kurikulum. Saya membahas sepertiga akhir dari materi tersebut, yaitu tentang model organisasi kurikulum dan juga tujuan organisasi kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan saya. Yang pertama itu ada model organisasi kurikulum. Nah, di dalam model organisasi kurikulum ini merupakan cara menyusun dan mengatur materi pembelajaran agar tujuan pendidikan itu berjalan dengan baik. Dan juga di dalam organisasi kurikulum ini juga terdapat 4 komponen yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama itu ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini keseluruhan dari materi pembelajaran dan juga pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa. Nah, ruang lingkup pelajaran ini sangat bergantung dengan tujuan pendidikan, di mana jika tujuan pendidikannya itu semakin luas, maka semakin luas pula materi pembelajaran yang harus diberikan kepada siswanya. Contohnya itu di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di dalamnya itu ada materi yang harus dipelajari, yaitu ada akidah, akhlak, hadis, fikih, Al-Quran, dan juga sejarah kebudayaan Islam. Nah, dari 6 materi tadi itu adalah ruang lingkup pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa. Selanjutnya itu yang kedua ada urutan bahan, di mana urutan bahan ini merupakan yang berkaitan dengan penyusunan materi pembelajaran agar proses belajar itu tercapai secara teratur dan juga mudah dipahami. Nah, di dalam organisasi kurikulum ini, urutan bahan itu ada meliputi 2 hal. Yang pertama itu ada urutan isi pelajaran, di mana materi yang disusunnya itu harus sesuai dengan tingkat kesulitannya. Yang kedua ada urutan pengalaman belajar. Nah, di urutan pengalaman belajaran ini, guru itu harus sangat benar-benar memperhatikan perkembangan peserta didiknya, sehingga kemampuan peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dengan adanya urutan bahan yang baik, maka peserta didik pun mampu memahami materi yang diberikan oleh guru terhadap dia. Nah, yang ketiga itu ada kontinuitas. Kontinuitas ini kesinambungan atau keterkaitan materi dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Contohnya itu seperti siswa SD yang membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, kemudian di jenjang berikutnya, siswa tersebut mempelajari arti dan juga kandungan dari ayat yang dibacanya tadi. Jadi yang keempat itu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah faktor yang berkaitan dengan pemberian perhatian yang proporsional terhadap semua mata pelajaran di dalam kurikulum. Nah, keseimbangan ini pun juga memiliki 2 aspek. Yang pertama itu ada keseimbangan isi atau materi yang dipelajarinya. Nah, yang kedua itu ada keseimbangan proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Nah, jadi dengan adanya keseimbangan ini, maka peserta didik itu tidak hanya mampu di dalam hal aspek akademik, tetapi juga mampu di dalam aspek keterampilan, sikap, dan juga karakternya. Materi yang selanjutnya adalah tujuan organisasi kurikulum. Tujuan organisasi kurikulum ini merupakan
mengatur bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, pengertian dari kurikulum itu sendiri pula adalah di mana rencana pembelajaran materi yang disusun agar lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, oleh karena itu, materi pembelajaran ini harus diorganisasikan agar siswa lebih mudah memahami dan mempelajarinya. Nah, adapun tujuan-tujuan dari organisasi kurikulum ini ada 5. Yang pertama itu mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, memudahkan proses belajar peserta didik. Yang ketiga, menjadi pedoman oleh guru. Yang keempat, menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima itu mengembangkan potensi peserta didik. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, di mana organisasi kurikulum itu membantu mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkannya. Contohnya itu seperti di sekolah. Saat belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka guru itu menyusun materi belajarnya dari akidah, ibadah, dan juga akhlak. Nah, dengan materi yang telah disusun itu, jadi memudahkan siswa untuk memahami dan mempelajari tentang ajaran Islam. Nah, yang kedua tentang memudahkan proses belajar peserta didik, di mana peserta didik tidak merasa terbebani karena materi yang diberikan oleh gurunya, karena guru menyusun materi tersebut dari tahap yang lebih mudah ke tahap yang tinggi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya. Contohnya itu seperti di sekolah saat belajar matematika, guru pasti memberikan materi pelajaran matematika itu dari penjumlahan dan juga pengurangan, tidak langsung perkalian dan pembagian. Nah, di situ siswa jadi lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi tersebut karena guru memulai pelajaran dari konsep yang lebih dasar. Yang ketiga itu sebagai pedoman guru, di mana kurikulum itu sebagai pedoman guru karena guru akan menyusun materi pembelajaran dan juga cara belajarnya dari kurikulum yang telah dikembangkan. Nah, yang keempat itu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, di mana kurikulum itu harus bisa menjawab tantangan dan juga kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Oleh karena itu, organisasi kurikulum harus memperhatikan kemampuan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan juga dunia kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia nyata. Contohnya itu saat sekarang ini teknologi berkembang pesat. Makanya organisasi kurikulum menambahkan mata pelajaran di literasi digital agar siswa mampu mempelajari teknologi dan juga menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, sekarang adapun tujuan organisasi kurikulum yang terakhir yaitu mengembangkan potensi peserta didik, di mana peserta didik itu memiliki kemampuan, bakat, dan minatnya yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika organisasi kurikulum yang baik, maka sekolah bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi mereka di sekolah tersebut. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga menghasilkan siswa yang cerdas dari keterampilan, karakter, dan juga kemampuan sosialnya yang baik. Nah, contohnya itu seperti saat sekarang ini, banyak sekolah yang menambahkan ekstrakurikuler
di mana situ ada bidang keagamaan, olahraga, bidang pramuka, matematika, dan juga kebudayaan. Nah, dari bidang-bidang tersebut, maka sekolah pasti memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Maka dari itu siswa-siswa tersebut akan mengeluarkan bakat-bakat mereka sesuai dengan kemampuan di bidang-bidang mereka. Jadi sekolah tidak hanya mencerdaskan mereka secara akademik, tetapi juga mencerdaskan mereka secara karakternya dan juga keterampilannya. Nah, jadi itulah 5 tujuan dari organisasi kurikulum, di mana dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa organisasi kurikulum itu berfungsi dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, dan juga organisasi kurikulum ini sebagai pedoman untuk menyusun, mengurutkan, dan menghubungkan berbagai materi pembelajaran agar tujuan pendidikan berjalan secara sistematis. Dan juga adapun yang 4 komponen dari model organisasi kurikulum tadi yang kita bahas tadi bersama, itu harus benar-benar diperhatikan bersama-sama, karena dari 4 tersebut yaitu ruang lingkup, kontinuitas, kebertambahan, dan juga keseimbangan itu saling melengkapi satu sama lain. Dan juga ada tujuan dari organisasi kurikulum tadi itu harus benar-benar diperhatikan pula, karena tujuan tersebut mampu mempermudah guru dalam belajar dan mempermudah peserta didik dalam belajar. Jadi organisasi kurikulum itu sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Baiklah, hanya itu materi pembahasan saya Puji Rahayu dengan NIM 2414010272 dari kelas 4 PAIG. Jika ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.